Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan belajar apa? Relasi. Sekarang kita belajar mengenai fungsi. Kira-kira apa sih hubungan antara relasi dan fungsi? Penasaran? Ayo kita masuk ke materi, jadi simak baik-baik ya. Nah, sebelum itu kakak mau perkenalkan ikon-ikon yang terkenal di Indonesia yang tak kalah cantiknya dibandingkan dengan yang ada di luar negeri. Yang pertama nih, percaya tidak ini ada di Indonesia. Ini adalah jembatan Ampera yang terletak di Palembang. Terus ada gedung sate yang terletak di Bandung. Lawang Sewu terletak di Semarang. Jam Gadang di Bukit Tinggi. Monas, siapa yang gak kenal Monas? Dia ada di Jakarta. Oke, Masjid Kuba 99, ikon yang paling terkenal di Sulsel, yaitu Makassar. Nah, berdasarkan nama bangunan dan juga asal kota, ini kan jelas ya, nggak ada yang berasal dari kota yang sama. Jembatan Ampera dari Palembang, Gedung Sate Bandung, Lawang Sewu Semarang, Masjid Kuba 99 Makassar, Monas Jakarta, Jam Gadang Bukit Tinggi. Ini jelas setiap anggota himpunan, misal ini himpunan A, ini himpunan B. Setiap anggota himpunan A memetakan tepat satu anggota himpunan B, ya kan? Karena nggak ada yang berasal dari kota yang sama, masing-masing berasal dari kota yang berbeda. Jadi misal ini adalah domain, berarti ini adalah kodomain. Jadi pertanyaannya, apa sih itu sebenarnya fungsi? Dan apa sih hubungan antara fungsi dan relasi? Oke, masuk. Fungsi adalah relasi atau hubungan dua himpunan A dan B yang memetakan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi ternyata fungsi itu adalah relasi. Tapi adik-adik, relasi itu belum tentu fungsi. Tapi kalau fungsi sudah pasti relasi, karena dia memiliki hubungan gitu, dan dia memetakan tepat satu anggota himpunan B. Ya, penasaran nih kayak gimana? Kita masuk ke contoh ya. Perhatikan contoh dari relasi berelasi ketiga relasi ini. Relasi yang pertama, ini relasi kedua, relasi ketiga ya. Jadi coba perhatikan yang pertama. Apakah ini fungsi? Benar, fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan di X memetakan tepat satu anggota himpunan di Y. Adik-adik, syarat ketika dia fungsi yang pertama itu, domainnya itu harus memetakan semua. Jadi domainnya itu nggak boleh jomblo, harus punya pasangan semua dan tidak boleh poligami. Sementara kodomain itu nggak apa-apa jomblo, terus poligami juga nggak apa-apa gitu. Ngerti ya? Jadi coba perhatikan yang ketiga. Nih, semua kan kalau fungsi dia nggak ada yang jomblo, semua terpasangkan dengan kodomain, ya kan? Ya, ini misal Ahmad dan siapa nih? Indi suka matematika. Dira dan Wildan suka IPS. Ini kan poligami nih si matematika karena dua yang suka kan. Sementara kalau yang sini nggak ada, suka yang dua. Berarti ini termasuk fungsi. Nah, coba perhatikan yang ini. Ini kan ada yang jomblo ya, yang nggak punya arah gitu, tidak dipetakan oleh si P. Jadi ini sementara yang dua ini, waduh, poligami nih. Jadi perhatikan yang P-nya, dia memetakan tepat satu ya, berarti ini juga fungsi. Jadi
Catatan sedikit, setiap daerah asal hanya dipasangkan tepat satu kali dengan anggota daerah kawannya. Perhatikan ya, tepat satu nih, tepat satu. Sehingga jika ada anggota pada daerah asal dipasangkan 2 kali pada anggota daerah kawan, atau ada anggota daerah asal yang tidak mempunyai pasangan alias jomblo pada anggota daerah kawan, relasi tersebut bukanlah fungsi. Jadi ini diingat baik-baik ya. Nah, nih contoh, manakah relasi berikut ini yang merupakan fungsi? Apa syaratnya untuk domain? Domain ketika dia fungsi, domainnya itu harus tidak jomblo, yang kedua tidak poligami. Oke. Nah, yang pertama, X-nya ada yang jomblo tidak? Tidak. Ada yang poligami? Tidak. Berarti jelas ini adalah fungsi. Yang kedua, ada yang jomblo ternyata ya. 2 jomblo. Jelas ya, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena 2 ini tidak memetakan ke Y. Oke? Terus yang ketiga. Waduh. Ternyata 2 ini poligami. Dia memetakan ke D, dia juga memetakan ke E. Berarti ini juga bukan fungsi. Karena ciri fungsi itu nggak jomblo dan nggak poligami. Terus yang keempat, wah terisi semua nih, berarti ini adalah fungsi. Yang kelima, sudah poligami, jomblo, sudah pasti bukan fungsi. Karena satunya ini dia memetakan lebih dari satu, yaitu memetakan ke D dan memetakan ke E. Sementara yang ketiga tidak memetakan, berarti sudah cut, dia bukan fungsi. Tapi kelima ini adalah relasi. Ngerti ya? Nah, ini ada penjelasannya. Kalian bisa catat di bukunya. Yang ini. A, diagram panah 1 merupakan fungsi karena setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B. B, diagram panah 2 bukan fungsi karena ada anggota A yaitu 2 yang tidak berpasangan dengan anggota B. C, diagram panah 3 bukan fungsi karena ada anggota A yaitu 2 yang berpasangan dengan 2 anggota B. Diagram panah 4 merupakan fungsi karena setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B. Diagram panah 5 bukan fungsi karena ada anggota A yaitu 1 yang berpasangan dengan 2 anggota B yaitu D dan E. Selain itu, 3 pada himpunan A tidak mempunyai pasangan pada himpunan B. Jadi ini penjelasan yang bisa kalian catat di bukunya. Nah, selanjutnya nih. Kalau misalnya yang diketahui cuma grafik-grafik. Dari grafik berikut, manakah yang merupakan fungsi? Kita misalkan X ini adalah daerah asal atau domain dan Y ini adalah daerah kawan atau kodomain. Nah, perhatikan. Ketika kita menemukan soal seperti ini, untuk mengetahui bahwa ini fungsi atau bukan, yaitu dengan cara uji garis vertikal. Jadi dengan cara uji garis vertikal. Domain atau daerah asal dari fungsi hanya boleh memiliki satu pasangan pada kodomain. Berarti X-nya itu hanya memiliki boleh dalam grafik ya. Jika disajikan dalam grafik, anggota himpunan X itu tidak boleh dipasangkan pada anggota himpunannya itu lebih dari satu. Oke. Nah, kita masuk ke penjelasannya. Maksudnya, garis vertikal itu kayak gini. Coba perhatikan titiknya, bagian A ya, titiknya. Ini kan ketika ditarik garis, ini memotong 2 sumbu X. Ini juga memotong 2 sumbu X. Sementara syaratnya ketika dia fungsi adalah dia nggak boleh poligami. Dia nggak boleh memotong lebih dari satu. Tepat satu. Berarti ini jelas bukan fungsi. Sementara perhatikan yang ini. Garis nggak jelas ini. Meskipun tidak jelas begini, ini adalah fungsi. Karena dia ketika ditarik garis, dia memotong tepat satu. X memotong tepat satu Y. Ya kan? Dan ini adalah syarat fungsi. Jadi,
Sehingga kita dapat menggunakan garis vertikal yang sejajar dengan sumbu Y untuk menguji sebuah grafik adalah fungsi atau bukan. Jika garis vertikal tersebut memotong grafik lebih dari satu titik, maka grafik tersebut bukanlah fungsi. Contohnya yang A. Nah, yang B kan tepat satu nih, berarti ini adalah fungsi. Ini ada penjelasannya. Pada gambar A itu memotong 2 titik, makanya bukan fungsi. Gambar B itu 1 titik, maka dia adalah fungsi. Oke, kita masuk ke notasi fungsi. Suatu fungsi pada umumnya dinotasikan atau dilambangkan oleh huruf kecil. Contohnya ini F, ya. G, H, atau fungsi. Intinya huruf kecil, A, B, C, D. Notasi F A memetakan B menyatakan fungsi yang memiliki domain himpunan A dan kodomain himpunan B. Notasi A ke B atau Fx sama dengan Y dibaca F memetakan X ke Y, atau untuk setiap X anggota A yang dipasangkan oleh fungsi F pada Y anggota B. Kita dapat memilih sembarang nilai X berdasarkan himpunannya, sehingga X dikatakan sebagai variabel bebas. Maksudnya, X ini bebas, terserah mau apa. Contohnya tadi nama gedung kan ngikut asal kota, berarti sedangkan variabel Y diperoleh menurut nilai X, sehingga Y dikatakan sebagai variabel tak bebas. Jadi Y-nya ini mengikut ke si X. Kalau misal si X itu nama siswa, terus si Y itu bisa pelajaran favorit, bisa warna favorit, ya kan? Ya, intinya kayak gitu. Jadi si Y ini ngikutnya ke B, makanya dikatakan sebagai variabel tak bebas. Kita masuk ke contoh notasi fungsi. Diketahui fungsi f(x) x kuadrat ditambah x dikurang 2 dengan daerah asal B sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Tentukan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Penyelesaian. Fungsi x kuadrat ditambah x kurang 2 kita tulis dalam bentuk fx sama dengan x kuadrat ditambah x kurang 2. Yang pertama, untuk x sama dengan negatif 2, maka f negatif 2 sama dengan negatif 2 kuadrat ditambah negatif 2 dikurang 2, berarti 0 ya. Terus untuk x sama dengan berapa lagi? Negatif 1. X negatif 1, maka f negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat tambah negatif 1 kurang 2. Hasilnya negatif 2. Terus untuk x sama dengan 0, maka f0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 kurang 2. Berarti dia hasilnya negatif 2. Untuk x sama dengan 1, nih 1. Maka f1 sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kurang 2. Sama dengan 0. Untuk x sama dengan berapa nih? 2. Maka f2 sama dengan 2 kuadrat tambah 2 kurang 2 sama dengan 4. Ya kan? 2 kuadrat 4, 2 kurang 2, 0, 4 tambah 0, 4. Maka yang ditanyakan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Maka didapat himpunan pasangan berurutannya adalah negatif 2,0, negatif 1, negatif 2, 0, negatif 2, 1,0, dan 2,4. Oke, gimana? Mudah kan? Kita masuk ke contoh selanjutnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 5. Tentukan nilai dari AF3, FP, FQ kurang 2. F3 dulu nih. Berarti x-nya semua kita ganti 3. 3 kali 3 kuadrat kurang 2 kali 3 tambah 5 sama dengan 27 kurang 6 tambah 5, 26. Terus FP. Kita ganti semua x-nya dengan P. Jadi 3P kuadrat kurang 2P plus 5.
sampai mentok di sini. Ya. Terus selanjutnya bagian C, F-Q kurang 2. F-Q kurang 2 itu di mana nih? Ganti semua X-nya dengan Q kurang 2. Berarti 3Q kurang 2 kuadrat kurang 2Q kurang 2 tambah 5. Berarti kalikan. Jadinya 2Q tambah 4 tambah 5. 3Q kuadrat kurang 12Q tambah 12 kurang 2Q tambah 4 tambah 5. Lebih sederhana lagi, jadi 3Q kuadrat kurang 14Q ya, karena negatif 12Q kurang 2Q negatif 14Q. Jadi 12 tambah 4 tambah 5 21. Gimana? Mudah kan? Pasti dong. Nah, selesailah pembahasan kita pada hari ini. Gimana materinya? Cukup mudah kan? Jadi kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silakan bertanya langsung sama kakak, karena bisa saja kakak salah ucap atau gimana. Jadi silakan tanyakan langsung ke kakak, karena bertanya itu gratis ya. Jadi jangan pernah sungkan untuk bertanya. Sekian pertemuan kita. Kulil haq walau kana murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.